Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsin. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara seorang penjahat, orang kafir, orang munafik, pembela penista Al-Quran yang ikut bersama-sama menghinakan agama Allah di dunia, pemakan riba, pezina, pembunuh orang, saat dia akan meninggal dunia 70.000 malaikat turun ke bumi. Muka mereka tegang-tegang, serem, bibir mereka cemberut, mata mereka tajam. Mereka turun dengan melihat penuh kebencian kepada calon mayat yang akan dicabut nyawanya ini. Yang melihat hanya dia seorang, Bu, si pendosa ini, yang suka durhaka pada suami, yang suka zalim pada istri, yang suka makan riba, yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, mentertawakan jilbab, mentertawakan syariat agama, yang suka berbuat maksiat. 70.000 malaikat turun, wajahnya seram-seram. Hanya dia seorang yang melihat. Lah saat itu kadang-kadang mungkin ibu ada dengar, dia celoteh sendiri, keluarganya hadir nih, siapa tuh kok banyak sekali, padahal yang dia lihat adalah 70.000 malaikat. Malaikat ini turun semuanya. Satu orang yang paling bengis wajahnya, dialah malaikat maut keluar, duduk di depan, di atas kepalanya seperti gaya tadi. Tapi ini lain, Bu, caranya. Tangannya langsung masuk ke mulut. Kalau tadi kan pegang pelan sini kan, ini tangannya langsung masuk mulut. Kemudian langsung hardikannya adalah keluar. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang kotor, wahai roh yang penuh dosa, keluarkan jasad kamu, keluarkan roh kamu, keluarkan nafsu kamu. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji. Kemudian, Bu, ditarik oleh malaikat. Nah, yang diperlihatkan ketika itu dengan izin Allah, lihat di mana tempat kamu setelah ini. Dibukakan tirai gaib, diperlihatkan pemandangan neraka dengan berbagai macam kengeriannya. Dilihatkan pemandangan neraka, dan ada jenis azab yang mengerikan. Dan azab itu ternyata ada pintunya. Di atas pintu itu tertulis namanya. Di sini tempat kamu akan kembali. Ayo keluar. Tahu nggak, Bu? Udah diperlihatkan pemandangan mengerikan di mana dia akan kembali ke sana. Gimana kira-kira roh ini mau keluar nggak? Dia tahu kemana dia akan dipergikan, maka dia akan bertahan. Disinilah kerasnya kematian itu. Dia bertahan. Setiap mili daripada jasad ini ditahan oleh roh. Roh nggak mau. Akhirnya kata Allah dalam Al-Quran, yadribuna wujuhahum, dihantam kepala mukanya, keluar, ditekan perutnya, kemudian dikebukin punggungnya oleh malaikat. Kayak orang merukyah persis, Mas Khalid, Mas David. Orang merukyah, saya dulu waktu aktif-aktifnya merukyah, banyak orang udah saya gebukin, dipukul, keluar kamu hai setan, keluar kamu hai jin. Maksain keluar itu memang tidak gampang. Malaikat juga melakukan hal yang sama, dipukul perutnya, diinjak, kemudian digebukin punggungnya, ditampar wajahnya, keluar kamu. Udah ngelihat pemandangan begitu, disitulah rasa sakit kematian yang dahsyat. Bu, silahkan ibu punya kucing nggak di rumah? Coba ibu bawa ke lantai 2 aja, lalu pergilah ke jendela. Ibu jangan pakai baju lengan panjang, baju tebal ya. Kemudian ibu lihatkan sama si kucing lantai dasar bawah. Ibu mau bersiap siaga melepaskan kucing itu. Kira-kira gimana respon si kucing? Langsung dia mencengkelam nggak? Ketakutan. Ya, semakin kita paksa dia keluar, semakin kuat cengkeramannya dan semakin dalam kukunya, dan kita paksakan makin sakit kita, Bu. Kenapa? Si kucing melihat di mana tempatnya nanti. Bawah sana jauh. Roh ini juga bersikukuh untuk tidak mau keluar. Ibu bayangkan rasa sakitnya kematian.
Saya sudah menyaksikan beberapa kematian, yang kematian itu su'ul khatimah, memang mengerikan, memang mengerikan. Mengerikan sekali. Saya melihat itu, beberapa dahak, beberapa muntahan kuning keluar, ya, kemudian matanya bolak-balik keluar. Ini adalah sakaratul maut orang yang anti sholat. Ini adalah sakaratul maut orang yang durhaka kepada kedua orang ibu bapak kandungnya. Sakaratul maut orang yang suka makan riba, menternakkan uang, memasukkan uang di bank, lalu bunganya yang dinikmati. Ini sakaratul mautnya, mengerikan. Taib kaum muslimin, singkatnya, perjuangan malaikat maut mencabut nyawanya berhasil keluar dengan segala penderitaan yang sempurna pada orang ini. Ibu-ibu, setelah keluar, beda ya. Roh orang beriman tadi disayang-sayangin kan, kalau ini enggak, langsung dibanting tuh roh. Baru dapat langsung dibanting, kurang ajar loh, pakai melawan lagi kan gitu. Tidak dimandiin, langsung dibungkus dengan kain kasar yang busuk, langsung diseret. Kalau tadi digotong dengan lemah lembut, ini langsung diseret menuju ke langit dunia. Bau busuk menyebar ke ufuk timur dan barat. Malaikat penjaga langit dunia begitu mencium bau sengit mayat, bau sengit bangkai, padahal ini roh lah ya. Malaikat penjaga langit dunia berkata, sebentar, siapa yang kalian bawa ini? Alangkah hinanya, alangkah baunya. Kemudian dikatakan, ini adalah roh si fulan yang ketika di dunia suka melawan kepada kedua orang ibu bapaknya, yang ketika di dunia dia durhaka pada suaminya, ketika di dunia dia suka makan riba, ketika di dunia mempermainkan sholat, mempermainkan jilbab, ketika di dunia dia mentertawakan syariah, ketika di dunia dia menghina ulama, dia memfitnah ulama, ketika di dunia bla 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 bla, disampaikan yang hina-hina tentang amalannya. Maka kata malaikat penjaga langit dunia, sorry, kalau begitu dia tidak diizinkan lewat. Kami tidak akan pernah buka pintu gerbang untuk dia masuk. Saya tidak izinkan. Bagaimana bu akhirnya? Boro-boro untuk disolatkan, lewat aja nggak bisa. Kemudian Allah bersuara, lemparkan pendurjana itu kembali ke bumi. Satukan ia dengan jasadnya untuk menerima hukuman yang telah dijanjikan baginya. Ketika jasad sudah dimasukkan ke liang lahat, ketika jasad dimasukkan ke liang lahat, roh ini hanya melihat jasadnya seorang, dan roh berkata, celakalah aku, kemana aku dibawa, celakalah aku, kemana aku dibawa. Saat sudah dimasukkan, roh disatukan kembali, orang-orang meninggalkan kuburan. Lah, karena dia pendurjana, apalagi keluarganya juga banyak keluarga yang jauh dari agama, mana ngerti urusan doa-doa, kan gitu kan. Sudah makin sempurna penderitaannya. Di dalam kubur datang malaikat, ditanya A, ditanya B, ditanya C, nggak ada satupun yang bisa dijawabnya. Lalu setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat, lakukan prosedur yang sudah ditetapkan. Disuruh lihat ke sebelah kanan, dilihat ada pemandangan surga, ada namanya ternyata di surga. Tapi sayang, pemandangan itu diharamkan untuk dia menikmati selama-lamanya. Tempat ini sebenarnya buat kamu, hai fulan, tetapi karena kamu dulu di dunia membangkang, melawan, bermaksiat kepada Allah, tempat ini disegel untukmu selama-lamanya. Lalu dibukakan pemandangan neraka, inilah tempatmu. Maka orang ini menangis, menyesal, memohon-mohon, ya Allah, izinkan aku kembali sebentar ke dunia, aku ingin memperbaiki diriku, aku ingin taubat, ya Allah, izinkan aku kembali ke dunia. Semasa aku hidup, aku habis mencari uang, semua uang itu ingin ku sedekahkan, semua hartaku, semua tanahku, semua rumahku ingin ku sedekahkan. Terlambat, kata Allah, sudah tidak ada waktu. Semua yang kau tinggalkan sudah jadi milik orang, engkau yang harus mempertanggungjawabkan semuanya. Mulailah malaikat dihantam, dan kata Rasulullah, jasad ini, roh ini hancur masuk ke dalam perut bumi lapisan ketujuh, ditarik lagi keluar, disiksa lagi, ditarik lagi keluar, disiksa lagi. Baru setelah itu dia dimasukkan ke penjara asfalas safilin yang disebut dengan sijjin.
Wa ma adraka ma sijjin. Apa yang kamu ketahui tentang sijjin? Sebuah penjara dalam perut bumi. Di situ disiksa para pendosa sampai kiamat datang. Melihat tempatnya di neraka, orang ini berdoa, Allahumma ajjilis sa'ah. Ya Allah, tundalah kiamat. Ya Allah, lamakanlah kiamat. Ya Allah, lamakanlah kiamat. Karena takutnya dia melihat pemandangan tempatnya di dalam neraka. Di dalam perut neraka dia bergabung dengan Fir'aun, bergabung dengan Namruz, bergabung dengan Marilyn Monroe. Mintalah tanda tangan di situ nanti. Silakan selfie-selfian. Bergabung dengan para pendosa-pendosa yang ada pernah hidup di muka bumi. Disiksa, disiksa, disiksa.